Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam seri pembangunan sebagai pemerdekaan sesi ke-23. Pada kesempatan ini, sesuai dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang disampaikan kepada saya, yaitu bagaimana menjelaskan konsumsi protein hewani dengan indeks kelaparan global dan juga stunting di dalamnya antara Ukraina yang pendapatan per kapitanya lebih rendah dari Indonesia dengan Indonesia yang mana Indonesia pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari Ukraina, tetapi Global Hunger Index-nya kurang lebih 50 tahun tertinggal dari Ukraina, yang mana Ukraina sudah mencapai Global Hunger Index yang sama dengan indeks negara-negara maju. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba di sini membacakan beberapa butir yang menunjukkan konsumsi protein per kapita Indonesia dengan Ukraina yang kita jauh tertinggal. Secara lengkap, apa yang akan saya sampaikan bisa dilihat pada Sayogyo Lecture kedua yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kita lihat konsumsi per kapita telur, maka konsumsi per kapita telur Indonesia hanya 5,57 kg per tahun, sementara konsumsi telur per kapita Ukraina 19,4 kg per tahun. Kemudian konsumsi daging ayam per kapita Indonesia sekitar 7,6 kg. Sementara itu konsumsi daging ayam per kapita Ukraina 15 kg atau lebih dari 2 kali konsumsi daging ayam per kapita Indonesia. Kemudian konsumsi daging sapi per kapita Indonesia kurang lebih 1,98 kg. Sedangkan konsumsi daging sapi per kapita Ukraina mencapai 24,4 kg per tahun. Konsumsi susu per kapita Indonesia adalah 11,7 liter per tahun, sedangkan konsumsi susu per kapita Ukraina 110 liter per tahun. Jadi, kita bisa melihat tingkat konsumsi susu di Ukraina per kapita 9,4 kali lebih banyak dari konsumsi rata-rata orang Indonesia. Konsumsi ikan per kapita Indonesia mencapai 50 kg. Sementara itu, konsumsi ikan per kapita di Ukraina hanya 11,7 kg. Jadi, tingkat konsumsi ikan di Indonesia per kapita 4,2 kali lebih banyak dari tingkat konsumsi ikan per kapita Ukraina. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan singkat ini saya ingin menyampaikan mengapa konsumsi protein hewani per kapita di Ukraina bisa lebih tinggi daripada Indonesia, padahal pendapatan per kapita Ukraina lebih rendah dari Indonesia. Salah satu penjelasan atau hipotesa penting, karena saya belum melakukan penelitian secara mendalam, tetapi sebagai peneliti di bidang ekonomi pertanian, khususnya pangan, kita bisa membangun hipotesa bahwa dapat dipastikan tingkat harga protein per kapita di Ukraina jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia relatif terhadap pendapatan per kapita yang dicapai. Itu yang pertama yang saya pikir penting untuk kita dalami lebih lanjut. Yang kedua, dari data yang ada, ukuran rumah tangga rata-rata di Indonesia jauh lebih besar dari ukuran rumah tangga rata-rata di Ukraina. Jadi, family size ikut menentukan.
Di balik itu semua, kita bisa mengatakan juga bahwa pemahaman akan protein sebagai yang utama, yang pertama, yang terpenting untuk budaya Ukraina itu sudah mendarah daging. Sedangkan di kita mungkin di sini saya istilahkan suatu kebiasaan yang perlu kita ubah, yaitu makan asal kenyang. Padahal kita kenal filosofi you are what you eat. Siapa kita adalah apa yang kita makan. Nah, kalau kita kekurangan protein, terutama protein hewani, maka banyak riset menunjukkan kita, anak balita kita akan banyak yang mengalami stunting dan tinggi badannya nanti rata-rata nasional menjadi lebih pendek. Dan pada saat sekarang Indonesia ini tinggi badan rata-rata anak Indonesia di ASEAN adalah yang terpendek. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencari jalan baru untuk revolusi protein ini, terutama protein hewani. Demikian uraian saya pada sesi ke-22 ini. Kita berjumpa di sesi ke-23. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan teman-teman Ibu sekalian. Terima kasih.